Kopi dulu, Lur. Menarik ini, kemarin Menteri Pertahanan Jepang datang ke Indonesia. Sekarang giliran kapal perang Jepang JS Ikazuchi merapat ke Tanjung Priok. Buat yang ngikutin dunia militer, biasanya kunjungan kayak gini bukan sekadar formalitas atau diplomasi biasa. Ada pesan strategis di balik layar. Kalau dilihat sekilas, banyak netizen bilang kapal destroyer kelas Murasame ini sudah tua. Memang benar, desain JS Ikazuchi DD-107 berasal dari era akhir tahun 90-an. Secara tampilan luar juga beda jauh dibanding kapal perang generasi baru yang sekarang bentuknya lebih futuristik, minim sudut, dan serba digital. Tapi jangan salah, Lur. Walaupun kelihatan lawas, kapal Jepang itu terkenal sangat terawat. Jepang punya budaya maintenance yang luar biasa ketat. Mesin tua bukan berarti kemampuan tempurnya lemah. Bahkan banyak kapal Jepang yang usianya lebih tua dari kapal negara lain, tapi kondisi operasionalnya masih sangat siap tempur. Nah, sekarang kita bahas kenapa kapal baru terasa jauh lebih modern. Kapal perang generasi lama, seperti kelas Murasame, masih menggunakan banyak sistem yang campuran antara analog dan digital awal. Jadi di dalam ruang kombatan masih banyak panel fisik, tombol manual, display lama, dan kabel yang jumlahnya sangat banyak. Sistem radar, sonar, sampai kendali rudal masih belum sepenuhnya terintegrasi seperti kapal generasi terbaru. Sedangkan kapal perang modern sekarang konsepnya sudah full digital dan network-centric warfare. Semua sensor disatukan dalam satu manajemen sistem. Radar, sonar, drone, data satelit, sampai informasi dari pesawat tempur bisa masuk ke satu layar operator. Jadi operator kapal modern sekarang kerjanya mirip operator pusat data perang. Tinggal lihat monitor besar, analisa ancaman, lalu sistem bantu menghitung solusi tembakan secara otomatis. Contohnya kapal destroyer Jepang terbaru seperti kelas Mogami atau kapal Aegis modern. Desain ruang kendalinya lebih mirip pusat komando pesawat luar angkasa dibanding kapal perang lama. Awak kapal juga lebih sedikit karena banyak proses sudah otomatis. Kalau dulu satu kapal bisa butuh ratusan awak untuk mengoperasikan sistem secara manual, sekarang dengan otomatisasi jumlah personel bisa dikurangi drastis. Ini penting karena biaya operasional jadi lebih murah dan reaksi tempur lebih cepat. Makanya kalau masuk ke kapal lama lalu masuk ke kapal baru, perbedaannya terasa banget. Kapal lama penuh kabel, panel, dan ruang mesin besar. Kapal baru lebih bersih, lebih ringkas, dan banyak komputer tempur canggih. Tapi ada hal menarik, Bro. Walaupun kapal baru lebih modern, banyak angkatan laut dunia masih mempertahankan kapal generasi lama karena platform dasarnya masih kuat. Tinggal upgrade radar, sistem elektronik, rudal, dan software tempur. Amerika juga begitu. Banyak destroyer Arleigh Burke awal yang usianya tua tapi terus dimodernisasi. Jepang pun sama. Mereka sangat fokus pada upgrade elektronik dan integrasi sistem. Kedatangan JS Ikazuchi sendiri kemungkinan bukan cuma kunjungan persahabatan biasa. Situasi Indo-Pasifik sekarang lagi panas. Jepang makin aktif membangun kerjasama keamanan dengan negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jepang tahu posisi Indonesia sangat strategis. Jalur laut Indonesia adalah salah satu titik terpenting dunia. Kapal perang, kapal dagang, sampai jalur energi global lewat sini semua. Karena itu Jepang terus mendekat lewat latihan bersama, kerjasama maritim, teknologi pertahanan, sampai diplomasi militer. Bahkan sekarang Jepang mulai lebih terbuka dalam kerjasama alutsista. Dulu Jepang sangat ketat soal ekspor senjata. Sekarang mulai berubah karena situasi kawasan makin kompleks. Kalau diperhatikan, hubungan militer Indonesia dan Jepang beberapa tahun terakhir memang makin intens. Mulai dari latihan bersama, transfer teknologi, patroli maritim, sampai pembicaraan alat utama sistem senjata. Dan buat Indonesia, kerjasama seperti ini penting untuk belajar teknologi maritim modern. Jepang punya salah satu teknologi kapal perang terbaik di dunia, terutama soal sonar, anti kapal selam, radar laut, dan disiplin maintenance. Karena perang modern sekarang bukan cuma soal rudal besar atau kapal besar, tapi siapa yang punya sistem data paling cepat, sensor paling tajam, dan kemampuan integrasi paling bagus. Makanya kapal perang baru sekarang bentuknya lebih minimalis, tapi isi elektroniknya luar biasa mahal. Kadang radar dan combat system nilainya bisa lebih mahal daripada badan kapalnya sendiri. Jadi wajar kalau banyak orang